Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Mana Jar, Patrick Kluivert jadi Jar. Lo kan bilang kemarin, gue pengen lihat dulu. Nah, udah lihat. Gue pengen lihat dulu. Lihat. Gimana Jar? Gak ada mental di sini. Kita di sino butuh hasil. Mental, usah mental. Proses line up butuh adaptasi. No. Ya, we need result. Win. Apa? Loh, saya udah bilang di awal lagi ganti pelatih. Baru 1 game. Komentar Prabowo hingga STY usai Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 kemarin. Presiden Prabowo pun turut mengomentari kekalahan Timnas Indonesia dari Australia. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil. Akan tetapi, kita yakin pasti akan lebih baik pada saat-saat akan datang, ujar Prabowo di sidang Kabinet Paripurna, Jakarta, Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Sementara itu, mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong tak lupa memberikan komentarnya terkait kekalahan tersebut. Sepertinya banyak lepas man-to-man, mungkin itu yang menyebabkan kekalahan ini, kata STY. Nama Sintayong bergema di Stadion Allianz, Sydney, saat Timnas Indonesia dibantai oleh Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20/3 kemarin. Mereka ingin Sintayong kembali melatih Timnas Indonesia. Apakah itu akan terjadi? Nama pelatih asal Korea Selatan itu diteriakkan para supporter yang hadir di Stadion Allianz itu, menjelang laga Australia vs Indonesia berakhir, terlihat dalam sebuah video singkat. Para supporter Timnas Indonesia yang hadir di Stadion Allianz meneriakkan nama Sintayong saat skuad Garuda tertinggal 1-5 dari tuan rumah. Diteriakannya nama pelatih berusia 54 tahun itu disebut-sebut sebagai bentuk kekecewaan para supporter terhadap penunjukan Patrick Kluivert dan kerinduan terhadap Sintayong, apalagi Patrick Kluivert dianggap gagal total pasca Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia di laga debutnya. Kerinduan supporter ini kian menjadi-menjadi, mengingat Sintayong sendiri justru bisa menahan imbang Australia di pertemuan pertama pada September tahun 2024 lalu. Tak hanya supporter di Stadion Allianz saja, bahkan netizen tanah air juga merindukan sosok Sintayong setelah melihat Timnas Indonesia dibantai Australia. Udah pas bersama Coach STY, malah diganti di tengah jalan, tulis komentar akun Akeong H****3. Gimana kalau di GBK full supporter Indo teriak begini? Tulis komentar Akeong A***R. Indonesia lebih baik di era Setia, tulis komentar akun Akeong S***N. Diteriakannya nama Sintayong di laga tersebut juga menjadi bukti kekecewaan supporter atas keputusan PSSI yang memberhentikannya di tengah jalan. Pasalnya, pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert ini membuat mimpi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis bisa saja terkubur. Sebelum Patrick Kluivert melakoni debutnya, Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dari peringkat kedua, Australia, yang jadi posisi untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun setelah Patrick Kluivert melakoni debutnya, skuad Garuda tumbang 1-5 dari Australia dan kini berjarak 4 poin dari rivalnya yang duduk di posisi kedua itu. Dengan 3 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia harus bisa memenangkan semua laga untuk merebut posisi kedua sembari berharap Australia ataupun Arab Saudi terpeleset. Tak ayal, tugas berat kini menanti Patrick Kluivert.
Di 3 laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ia diwajibkan meraih kemenangan atas Bahrain, China, dan Jepang. Pertandingan pertama bagi Patrick Kluivert jauh dari kata memuaskan. Selain soal skor, pemain-pemain Indonesia pada pertandingan ini sangat akrab dengan kesalahan-kesalahan yang berulang. Gol pertama Australia tercipta karena Nathan Chuaon yang melakukan blunder setelah dia menarik Lewis Miller di kotak penalti dari situasi sepak pojok. Dalam hal ini, Nathan membuat kesalahan besar karena sebenarnya Miller tak dalam posisi bahaya. Bola yang dikirimkan pemain Australia juga tak menimbulkan situasi berbahaya karena dengan baik dihalau Izes. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Kluivert berani menurunkan Nathan sebagai starter di saat dirinya dengan jelas mengatakan bahwa salah satu patokannya memilih seorang pemain adalah yang harus memiliki menit bermain cukup di klubnya. Dengan menit bermain di klub, pengambilan keputusan seorang pemain terasa. Nathan tak menunjukkannya di pertandingan ini karena pelanggarannya terlalu ceroboh dan tidak pada situasi yang tepat harus melakukan pelanggaran. Duet Nathan di lini tengah, Tom Haye, juga turut melakukan kesalahan. 2 menit setelah gol Ball, Tom yang berniat melakukan sapuan dari lini tengah ke belakang, justru malah menemui Velupillay, yang kemudian membuahkan gol kedua untuk Australia. Gol ketiga Australia menandakan bahwa mereka adalah tim yang benar-benar matang untuk ke Piala Dunia 6 kalinya secara beruntun, atau ke-7 kalinya secara keseluruhan. Gol yang dicetak Irvin dibuat dari proses gol yang indah dari kaki ke kaki, di mana pemain-pemain Indonesia hanya ball watching, sebuah istilah yang merujuk seorang pemain yang hanya memperhatikan bola tanpa memperhatikan pergerakan pemain lain, baik lawan maupun rekan setim, sehingga menyebabkan disorganisasi dalam tim. Setelah gol ketiga, Indonesia kebobolan gol keempat dan kelima dengan cara yang sama, yaitu cara bertahan yang buruk dari sebuah situasi sepak pojok. Pada 2 gol terakhir ini, Craig Butland berperan penting dalam mengirimkan umpan terukurnya kepada Miller dan Irvin yang melakukan free header atau sundulan tanpa kawalan. Turn it